Jangan percaya, Wan. Kita jangan keluar dulu. Iya, Bima pasti bohongin kita lagi. And now your truths become questionable. The cause and effects of lying yaitu penyebab dan dampak dari berbohong. Lying is the act of stating something untrue in order to deceive someone. Berbohong adalah tindakan di mana kita mengatakan sesuatu yang tidak benar untuk menipu seseorang. Nah, penyebabnya itu banyak. Contohnya seperti pertama itu untuk menghindari hukuman. Contohnya apabila kita menyontek dalam ulangan, apabila kita ditanya guru, apakah kamu menyontek? Sudah jelas kita pasti berbohong untuk menghindari hukuman tersebut. Kedua itu adalah untuk menghindari rasa malu. Contohnya apabila kita datang terlambat ke suatu acara karena kita ketiduran kesiangan, apabila kita ditanyakan kenapa kita terlambat, pasti kita memberikan alasan yang lebih halus seperti jalannya macet atau dan lain-lain. Nah, ketiga itu adalah untuk melindungi orang lain. Kenapa melindungi orang lain? Itu berhubungan dengan alasan nomor satu, yaitu alasan untuk menghindari hukuman. Contohnya apabila teman kita melakukan kesalahan, maka kita pasti akan berbohong demi teman ini supaya dia tidak dihukum. Keempat, itu juga alasan yang berhubungan dengan alasan nomor satu, untuk melindungi diri sendiri dari hukuman dan dari berbagai macam bahaya. Kelima itu adalah mental disorder atau pathological liars. Nah, di dunia ini banyak orang yang suka berbohong bukan karena ada alasan, tetapi karena mereka menikmatinya atau mereka memiliki kelainan di mana jika mereka tidak berbohong maka mereka tidak akan puas dalam kehidupannya. Tahukah kamu apa yang terjadi di otak kita ketika kita berbohong? Yang pertama yaitu lobus frontal aktif. Lobus frontal berfungsi sebagai tempat pengambilan keputusan, ingatan jangka pendek, dan juga berpikir. Dalam berbohong, kita memerlukan proses berpikir, yaitu proses ingatan jangka pendek, yang dimana ketika kita berbohong, kita membedakan mana yang benar dan juga salah. Yang kedua yaitu lobus temporal aktif. Lobus temporal juga berfungsi sebagai tempat pengelola ingatan, yang dimana dalam hal ini fungsinya yaitu untuk membedakan mana yang benar dan juga mana yang salah, ataukah mana yang bohong dan juga mana yang benar. Di dalam tubuh kita ada suatu sistem yang aktif ketika kita berbohong, yaitu sistem limbik. Sistem ini berfungsi sebagai mengatur perasaan. Jadi ketika kita berbohong, terjadi konflik batin di dalam diri kita yang menyatakan bahwa tindakan yang kita lakukan itu salah, akan tetapi kita tetap melakukannya. Inilah yang disebut dengan sistem limbik. Perbedaannya jika kita berbohong dan tidak berbohong yaitu di lobus frontal dan sistem limbik kita. Lobus frontal dan sistem limbik kita tidak aktif ketika kita berbohong. Namun yang harus kita percaya bahwa kebenaran memiliki jalannya sendiri. Ada suatu pepatah yang menyatakan bahwa sepandai-pandainya menyimpan bangkai, maka akan tercium juga baunya. Dan serapi apapun bangkai ditutupi, maka tetap saja bau busuknya akan menyebar kemana-mana. Maka jangan berbohong ya teman-teman. Itulah akibatnya anak yang suka berbohong. Teman-teman gak boleh bohong ya. Allah gak suka dengan anak yang suka bohong.